Berikut daftar senjata dan strategi perang taktis paling canggih di dunia dari zaman kerajaan hingga ke era modern, termasuk di kerajaan di Indonesia. Meriam Basilika, Ottoman Empire, era Sultan Mehmed II Al-Fatih. Meriam raksasa ini digunakan untuk menggempur tembok Konstantinopel. Suaranya menggetarkan, tembok runtuh, dan dunia menyaksikan awal kekuatan artileri besar dalam sejarah. Testudo Formation, Romawi kuno, Legiun Romawi. Formasi kura-kura ini membuat pasukan Romawi hampir tak tertembus panah. Tameng saling mengunci, bergerak rapat, dan menjadi pertahanan bergerak paling ikonik zaman kuno. Greek Fire, Kekaisaran Bizantium. Cairan pembakar yang tak bisa dipadamkan air. Senjata ini membuat musuh terbakar hidup-hidup di laut. Rahasianya disimpan ketat dan tak pernah terungkap hingga kini. War Elephant, Kerajaan India, Maurya hingga Khmer. Gajah perang dilatih untuk menghancurkan formasi musuh, menginjak lawan, dan menebar ketakutan. Senjata hidup ini jadi simbol kekuasaan dan kehancuran besar. Hwacha, Dinasti Joseon, Korea. Peluncur panah roket ini bisa menembakkan 100 panah ledak sekaligus. Dipakai melawan Jepang, suara ledakannya menggetarkan dan menewaskan musuh secara masif. Chariot Scythe, Persia dan Mesir kuno. Kereta perang berbilah tajam di roda. Saat melaju, ia menyayat formasi infanteri musuh. Kombinasi kecepatan, kekuatan, dan ketakutan jadi senjata psikologis efektif. Trebuchet, abad pertengahan Eropa. Alat pengepung ini bisa melempar batu seberat 90 kg sejauh 300 meter. Digunakan untuk merobohkan tembok benteng dan bahkan melempar bangkai untuk menyebar wabah. Balista, Yunani dan Romawi kuno. Mesin pemanah raksasa ini menembakkan panah sebesar tombak dengan kekuatan luar biasa. Digunakan untuk menembus benteng atau menghancurkan pasukan dari jarak jauh. Mantlet, abad pertengahan Eropa. Perisai besar beroda ini digunakan pasukan pengepung sebagai pelindung berjalan. Mereka bisa mendekat ke benteng sambil terlindungi dari panah dan lemparan batu panas. War Kite, Dinasti Han dan Song, Tiongkok. Layangan perang digunakan untuk pengintaian udara dan mengirim pesan antar pasukan. Bahkan beberapa dirancang membawa bahan peledak sebagai senjata kejutan. Turtle Ship, Gyeobukseon, Korea, era Laksamana Yi Sun Sin. Kapal lapis baja berbentuk kura-kura ini dilapisi paku besi dan meriam. Menjadi momok armada Jepang, tak bisa ditaklukkan dan menabrak kapal musuh secara brutal. Flamecart, Dinasti Ming, Tiongkok. Kereta api mini berisi roket api dan tombak pembakar. Ketika dinyalakan, ia meluncur cepat sambil menebar ledakan, menjadi bom berjalan dalam formasi perang. Siege Tower, seluruh dunia kuno, Mesir, Romawi, hingga Eropa abad pertengahan. Menara bergerak setinggi tembok benteng, di dalamnya ada pasukan pemanjat dan pemanah. Ketika bersandar ke tembok, langsung tercipta jalur serbu dari atas. Incendiary Peaks, Romawi dan Yunani kuno. Babi dilumuri bahan bakar lalu dibakar dan dilepaskan ke arah gajah perang musuh. Suara dan apinya membuat gajah panik, kabur, bahkan menyerang pasukannya sendiri. Meriam Bujang Tanjung, Kesultanan Aceh. Meriam raksasa ini digunakan Kesultanan Aceh untuk melawan Portugis. Dibuat dari tembaga pilihan, suara tembakannya menggema dan bisa menghancurkan kapal perang penjajah dalam sekali ledak. Land Torpedo, Leduk Torpedo, Amerika, Perang Saudara. Bom darat bermesin kecil yang bisa meluncur ke arah musuh secara otomatis. Menjadi cikal bakal senjata kendali jarak jauh yang pertama dalam sejarah militer. Paris Gun, Jerman, Perang Dunia I. Meriam super jauh yang bisa menembakkan peluru dari Belgia ke Paris sejauh 120 km. Akurasi buruk, tapi dampak psikologisnya luar biasa. Musuh merasa tak pernah aman. Schwerer Gustav, Jerman Nazi, Perang Dunia Kedua. Meriam terbesar dalam sejarah manusia. Satu peluru seberat 7 ton bisa menghancurkan bunker bawah tanah. Dibutuhkan lebih dari 2.000 orang hanya untuk mengoperasikannya.